Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andes Ferial MPDT, yang pada kesempatan hari ini dengan topik diklat kita, kiat jadikan kegiatan P5 untuk kegiatan publikasi ilmiah naik pangkat era kurikulum merdeka. Baiklah, Ibu Bapak guru hebat Nusantara, marilah kita mulai materi kita step by step. Topik kita pada pertemuan hari ini adalah berjudul penyusunan bab 1 pendahuluan. Secara umum, dalam buku PKB 4 tahun 2019, untuk isi dari makalah pada bab 1 pendahuluan minimal adalah yang pertama latar belakang masalah. Kemudian yang B-nya rumusan masalah, yang C-nya tujuan penulisan makalah, yang D-nya manfaat makalah. Dan ini boleh kita kembangkan mungkin saja sesudah latar belakang masalah atau sebelum rumusan masalah kita tambahkan apakah nanti batasan masalah atau identifikasi masalah. Tetapi yang 4 ini tidak boleh dikurangi. Ibu Bapak Guru Hebat Nusantara, kita review materi kita yang sebelumnya. Salah satu contoh pada pertemuan sebelumnya, identifikasi masalah dan alternatif pemecahan, trik template atau dokter mengobati penyakit itu ada kolom penyakit. Kolom penyakit atau P, itu sebenarnya dalam konteks pembuatan makalah atau karya tulis ilmiah itu adalah pokok persoalan atau masalahnya. Dalam hal ini, belum menunjukkan perilaku yang baik, cinta lingkungan. Atau kita singkat saja itu penyakitnya perilaku yang baik. Kemudian alternatif pemecahan atau obatnya, tadi penyakitnya adalah perilaku yang baik, obatnya adalah simulasi. Kemudian bisa kita kembangkan materinya adalah cinta lingkungan. Kemudian dalam konteks penyakit tadi, pasiennya. Pasiennya adalah dalam hal ini ada kelas atau satuan pendidikan TK, Seprema, Kumara, dan Pasar. Dari kolom-kolom yang telah kita isikan, penyakitnya perilaku yang baik, obatnya simulasi, materinya cinta lingkungan, pasiennya TK, Seprema, Kumara, dan Pasar, itu bisa kita rangkum topik dari makalah kita itu adalah simulasi untuk meningkatkan perilaku yang baik cinta lingkungan di TK, Seprema, Kumara, dan Pasar. Jadi dalam topik itu ada itu penyakitnya perilaku yang baik, ada obatnya simulasi, ada pasiennya TK Seprema. Baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, yang menjadi masalah sekarang dalam makalah kita, bagaimanakah penerapan simulasi untuk meningkatkan perilaku yang baik cinta lingkungan di TK, Seprema, Kumara, dan Pasar. Selanjutnya, dalam menyusun judul, yang pertama sekali itu mencerminkan isi. Ada pokok persoalan atau ada penyakitnya tadi. Penyakitnya tadi kita lihat itulah perilaku yang baik. Ada pemecahannya atau ada obatnya. Obatnya itu adalah semasi. Dan satuan pendidikan, pasien. Jadi minimal 3, pokok persoalan penyakit, pemecahan obat, satuan pendidikan, pasien. Itu trik template dokter diagnosa penyakit dan obat. Ada penyakitnya, ada obatnya, ada pasiennya. Kemudian judul berupa pernyataan. Idealnya itu adalah antara 14 sampai 20 kata. Nanti ada toleransinya. Boleh lebih sampai 3 kata. Kemudian menarik, tidak bombastis. Kemudian untuk memudahkan kita dalam menyusun judul, itu ada pola alternatif judul. Jadi ini judul lengkap. Untuk makalah naik pangkat, judulnya itu harus lengkap. Seperti tadi, ada pokok persoalannya, ada pemecahannya, ada satuan pendidikannya. Pada contoh kita buat saja 2. Yang pertama polanya O.
O itu ada obat untuk meningkatkan P. P penyakit, C materi tadi, D itu pasien tadi. Nah, kita masukkan ke pola itu. Obatnya tadi simulasi untuk meningkatkan, penyakitnya tadi adalah perilaku yang baik. C-nya tadi cinta lingkungan. Pasiennya tadi di TK, Sai, Permai Kumara, Denpasar. Kemudian pola yang kedua, judul makalah kita adalah meningkatkan PC dengan ODD. P tadi apa? Pengobatannya. C-nya apa tadi? Materinya. O-nya itu obat. D-nya pasien. Jadi kita tuliskan meningkatkan P-nya pengobatannya, penyakitnya tadi perilaku yang baik. Materinya tadi C-nya cinta lingkungan. Dengan obatnya simulasi di pasiennya TK Sai Prema Kumara Denpasar. Jadi, Ibu Bapak Guru Hebat Nusantara, dengan menggunakan pola alternatif judul lengkap ini akan membantu, memudahkan kita menyusun judul. Nggak perlu lama-lama, 5 menit bisa selesai ya, Ibu Bapak Guru Hebat Nusantara, dalam menulis judul menggunakan pola alternatif judul lengkap ini. Ibu Bapak Guru Hebat Nusantara, kita contohkan selanjutnya sesuai dengan topik kita pada pertemuan ini adalah membuat bab 1. Kita pilih judul makalahnya adalah meningkatkan perilaku yang baik cinta lingkungan dengan simulasi tema Aku Sayang Bumi di TK Sai Prema Kumara Denpasar. Ibu Bapak Guru Hebat Nusantara, untuk memudahkan kita menyusun latar belakang, karena tadi di awal-awal dinyatakan bahwa bab 1 itu dimulai dari latar belakang. Latar belakang masalah inilah yang sangat menentukan karya tulis ilmiah kita itu diterima. Kalau tidak jelas latar belakang masalahnya, maka bisa saja nanti karya tulis ilmiah kita, apakah makalah kita atau PPK kita itu dikembalikan. Ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Dalam menulis karya tulis ilmiah, khususnya untuk latar belakangnya, yang pertama sekali alineanya itu beberapa alinea ya. Kondisi ideal umum pendidikan. Kalau kita kan sekarang kita membahas P5. Membahas P5 berarti kita kondisi umum P5. Ini bisa minimal 3 alinea. Setelah kita tuliskan gambaran kondisi ideal umum P5, kemudian kondisi nyata PBM mata pelajaran kelas. Dalam hal ini karena kita menyusun makalah P5, kondisi nyata P5 di kelas kita. Yang pertama tadi kita menuliskan kondisi ideal umumnya, kemudian kita tulis kondisi nyata, apakah ada kesenjangan? Kalau ada kesenjangan itu tidak bisa kita menyusun makalah. Tetapi kalau ada kesenjangan, itu baru kita bisa menyusun makalah kita. Kemudian apa kesenjangannya? Kesenjangan itulah masalah. Dalam konteks kita tadi, penyakitnya apa? Penyakitnya sesuai dengan topik dari makalah kita, perilaku yang baik, cinta lingkungan. Dalam hal ini nantinya, kalau kita menyatakan bahwa di sekolah kita, di satuan pendidikan kita, bahwa masalahnya adalah perilaku yang baik cinta lingkungan, harus kita tampilkan data awal. Nanti kita lihat di contohnya. Kemudian setelah kita menyampaikan masalah penyakit seperti perilaku baik, apa pentingnya mengobati penyakit itu? Apa perlunya? Itu kira-kira
Atau bisa enggak dibiarkan saja? Nah, jadi kita harus menjelaskan, menuliskan pentingnya mengobati penyakit itu. Kemudian tentu saja ada obat, solusinya obat. Obatnya apa? Nah, tadi kita penyakitnya ada perilaku yang baik cinta lingkungan, kemudian obatnya adalah simulasi, pengobatannya adalah simulasi. Nah, itulah nantinya yang akan kita tuliskan dalam latar belakang kita. Nah, jadi Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kesimpulannya dalam menyusun latar belakang, kerangka intinya yang pertama adalah gambaran umum kondisi ideal topik makalah kita tentang P5 kita. Kemudian kondisi nyata di satuan pendidikan terutama terkait P5 di kelas kita. Ini nyatanya, ini yang pertama idealnya, kemudian nyatanya apa? Nah, kan ada. Nah, selanjutnya tentu ada kesenjangan. Nah, kesenjangan inilah yang dikatakan masalah atau dalam konteks kita penyakit. Kemudian kita uraikan pentingnya mengatasi masalah atau mengobati penyakit dan kita jelaskan dampaknya bila tidak dicarikan solusi atau bila kita tidak mengobati. Kemudian perlu kita tambahkan rujukan solusi menyelesaikan masalah. Tadi kita ada solusi pengobatannya adalah tadi simulasi. Apa rujukan tentang simulasi? Boleh berupa tinjauan pustaka, referensi, terkait solusi kita. Ini inti-intinya saja, tidak usah panjang-panjang. Kemudian kita kemukakan judul. Kami garis bawahi, mengemukakan judul ini tidaklah wajib. Tapi yang 5 ini, ini sebaiknya kita lakukan. Ini salah satu contohnya. Salah satu contohnya tadi dalam menyusun bab 1, kita mulai dengan latar belakang. Jadi ini yang pertama tadi kan katakan gambaran umum kondisi ideal topik makalah. Ini boleh dikembangkan minimal 2 atau 3 alinea. Ini contohnya berbagai persoalan membelenggu dunia pendidikan dan seterusnya. Kemudian di sini dijelaskan bahwa mengutip dari laman Kemendikbud.go.id ada 3 poin utama menjadi keunggulan kurikulum mereka. Pertama, lebih sederhana, mendalam, serta fokus pada materi esensial. Kemudian pengembangan komposisi peserta didik lebih bermakna dan mengembangkan kompetensi peserta didik lebih mendalam menyenangkan. Kedua, kemerdekaan guru dalam mengajar sesuai tahap capaian perkembangan. Ini yang intinya tadi. Ketiga, pembelajaran melalui kegiatan project untuk mengembangkan karakter kompetisi profil pelajar Pancasila. Ini yang tentang P5. Ini idealnya seperti apa? Ini untuk lengkapnya ada nanti pada grup kita. Jadi ada materi lengkap, contoh dari latar belakang lengkap. Kemudian yang kedua, kondisi nyata. Kondisi nyata itu adalah sesuai dengan penyakit kita di sekolah kita. Ini contoh kita adalah perilaku yang baik cinta lingkungan di TK saya Prima Kumara. Ini dikatakan bahwa di TK saya Prima Kumara sejalan dengan pencanakan kurikulum Merdeka 2000, hasil pengamatan awal selaku pendidik sekolah ini pada bulan Juli 2022 masih belum optimalnya pembelajaran melalui kegiatan proyek untuk pengembangan karakter dan kompetensi profil belajar Pancasila. Ini seterusnya. Jadi kita inti-intinya aja. Kalau ini kita bacakan semuanya nanti waktu kita terbatas untuk Zoom nih. Silakan nanti Ibu Bapak pelajari. Kemudian yang ketiganya, ini kesenjangan. Kesenjangan ini masalah penyakit atau hasil belajar atau asesmen diagnostik. Ini kita tampilkan minimal 1 alinea. Tadi disampaikan harus ada data. Ini kesenjangan dari kondisi ideal, kondisi nyata, kesenjangan yang terjadi di sekolah ini. Ini kita beri pengantarnya sedikit. Ini kita batasi saja nih. Di lingkungan sekolah masih terdapat sampah kemasan makanan yang berserakan atau beberapa tanaman layu terinjak kaki anak-anak saat berlarian atau bermain-main.
Seharusnya guru dapat menyelenggarakan proyek-proyek kecil agar anak-anak dapat bersyukur atas karunia lingkungan alam sekitar. Rasa syukur ini diwujudkan dengan menjaga kebersihan dan merawat lingkungan alam sekitarnya. Ini ada yang data. Hasil observasi awal guru selama bulan Juli Agustus 2022 terdapat perilaku baik cinta lingkungan di TK Prema Kumara Denpasar 45% belum berkembang. 40% mulai berkembang. 15% berkembang sesuai harapan. Serta nihil sangat berkembang. Ini datanya berkaitan dengan asesmen penilaian kurikulum merdeka dalam hal ini tentang P5-nya. Nah, ini data awal yang harus ada dalam kita menyusun makalah. Nah, kemudian tadi pentingnya kita harus menjelaskan pentingnya kita mengatasi masalah mengobati penyakit tadi. Nah, ini minimal 1 alinea. Dan kita harus jelaskan juga dampaknya bila tidak dicarikan solusi. Nah, ini contohnya. Berkaitan dengan masalah di atas, perlunya guru mengembangkan proyek terkait mengembangkan perilaku yang baik cinta lingkungan di TK Prema Kumara Denpasar. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru menerapkan proyek simulasi tema Aku Sayang Bumi, seperti membuat tempat sampah dari bahan bekas. Diharapkan melalui proyek ini tumbuh kesadaran anak untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan. Nah, ini selanjutnya ada nanti pada contoh di grup kita. Kemudian yang selanjutnya, kelimanya, kita harus menjelaskan rujukan solusi menyelesaikan masalah atau pengobatan. Berikan tinjauan pustaka, referensi terkait, dan ini inti-intinya saja, bisa minimal 1 alinea. Nah, tadi kita kan pengobatan kita atau solusi kita kan simulasi. Nah, ini sebenarnya ini adalah model pembelajaran simulasi. Nah, kita lihat menurut Rustiah 2018, pembelajaran model simulasi mempunyai kelebihan diantaranya memberikan pengalaman menyenangkan dan menimbulkan respon positif bagi siswa. Nah, hasil penelitian Dastrini Pratiwi 2016, pengenalan pengolahan sampah di TK 5 Kecamatan Kota Metro dapat menumbuhkan kesadaran dalam mengendalikan sampah. Nah, dan seterusnya. Nah, ini selanjutnya ada nanti di dalam grup kita. Yang penting kita harus menjelaskan dari mana dasar rujukan solusi kita. Kemudian selanjutnya kita kemukakan judul makalah kita. Nah, tetapi tidak wajib. Nah, kalau kita mau menyusun mengemukakan judul, ini contohnya sejalan dengan penerapan simulasi dalam pelaksanaan P5 di TK Prema Kumara Denpasar dengan salah satu upaya yang dapat dilakukan guru menerapkan proyek simulasi tema Aku Sayang Bumi, penulis rangkum dalam bentuk makalah yang berjudul meningkatkan perilaku yang baik cinta lingkungan dengan simulasi di TK Prema Kumara Denpasar. Nah, jadi udah selesai ini latar belakangnya. Nah, selanjutnya ini kita buat batasan masalah. Dalam buku PKB 4 tidak wajib. Nah, tapi kalau kita mau mengembangkan, menambahkan batasan masalah, ini boleh. Nah, ini kita contohkan. Kalau masalah terlalu besar, berikan batasan terkait materi atau batasan tentang aspek hasil belajar yang akan dibahas pada makalah. Contoh, mengingat begitu luasnya cakupan materi tema Aku Sayang Bumi dalam bahasan makalah ini difokuskan pada pengelolaan sampah. Sedangkan hasil belajar difokuskan pada aspek perilaku yang baik profil pelajar Pancasila relevan dengan P5-nya. Nah, kemudian rumusan masalah. Nah, bagaimana cara membuat rumusan masalah? Yang pertama, berpangkal pada topik masalah. Nah, lihat topik masalah kita di awal tadi, apa topiknya. Nah, ini terlalu panjang kalau kita short ke atas ya. Nah, kemudian sebaiknya dalam disusun bentuk kalimatannya. Nah, ini contohnya.
Ini bagaimanakah penerapan simulasi tema Aku Sayang Bumi dalam meningkatkan perilaku baik cinta lingkungan di TK saya Prima Kumara? Yang kedua, apakah terjadi peningkatan perilaku yang baik cinta lingkungan dengan simulasi tema Aku Sayang Bumi di TK saya Prima Kumara Pasar? Ibu Bapak, guru hebat Nusantara, mungkin ada pertanyaan berapa aja banyaknya rumusan masalah, itu tergantung kedalaman kita. Sebenarnya, kalau kita mau menulis saja yang rumusan masalahnya, bagaimanakah penerapan simulasi tema Aku Sayang Bumi dalam meningkatkan perilaku yang baik cinta lingkungan di TK saya Prima Kumar dan Pasar, ini boleh saja. Nah, tapi kalau mau kita tambahkan, apakah terjadi meningkatkan perilaku yang baik, cinta lingkungan dengan simulasi tema Aku Sayang Bumi di TK saya Prima Kumara dan Pasar, ini juga boleh. Nah, ini tergantung kedalamannya. Ibu Bapak, Guru Hebat Nusantara, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah tujuan penulisan makalah. Nah, dalam menyusun penulisan makalah, kita mempedomani rumusan masalah tadi. Kemudian merupakan pernyataan tindakan untuk mendapatkan jawaban rumusan masalah. Jadi kuncinya adalah tindakan menjawabkan rumusan masalah. Nah, jadi berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan makalah, nah, itu yang pertama itu adalah menjelaskan upaya yang dilakukan guru penerapan simulasi tema Aku Sayang Bumi dalam meningkatkan perilaku yang baik, cinta lingkungan di TK saya Prima Kumara dan Pasar. Kemudian mengetahui terjadinya peningkatan perilaku yang baik, cinta lingkungan dengan simulasi tema Aku Sayang Bumi di TK saya Prima Kumara dan Pasar. Jadi Ibu Bapak Guru Hebat Nusantara, nah semuanya itu ada nanti di share pada grup diskusi kita atau grup materi kita. Kemudian manfaat makalah. Jadi manfaat makalah itu praktis dan teoritis. Nah, ini boleh saja yang teoritis kita buatkan dulu, kemudian yang praktis kita lanjutkan. Nah, jadi Ibu Bapak Guru Hebat Nusantara, ini semuanya ada pada grup diskusi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian saja. Silakan mempelajari materi lebih lanjut pada grup diskusi kita. Pada grup diskusi kita juga ada contoh materi yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.